Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Dida Martina. Saya adalah guru kelas di SDN Wakaf Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2321563158 di Universitas Ahmad Dahlan. Nomor peserta ujian 20236111282. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja periode 6 tahun 2023 dengan mengambil tema wujud zat dan perubahannya. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Sebelum ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin sama Ramadhani. Silakan ke depan. Untuk memulai pembelajaran ini, kita berdoa dipimpin oleh Azkar Ramadhani. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Azkar Ramadhani yang sudah memimpin doa sebelum belajar. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mijam. Kenapa tidak hadir hari ini? Sakit. Arif sekarang hadir? Dede Malpa hadir? Paris hadir? Nah, semuanya sudah hadir. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Untuk memulainya, kita menyanyikan lagu nasionalisme. Untuk menyanyikannya silakan berdiri dulu. Kita bernyanyi bersama. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk lagi. Sebelum ke pembelajaran, kita mengingat lagi ke pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita
sudah belajar tentang wujud Benda. Coba wujud benda ada berapa? Wujud benda itu ada 3. 1. Apa saja wujud bendanya? Benda. Contoh benda padat. Yang kedua, benda cair. Contohnya ada air, ada sirup, ada itu berbentuk cair. Yang ketiga, gas. Contohnya apa benda gas? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu bagaimana wujud benda itu berubah antara mencair dan membeku. Jadi kita dalam pembelajaran kali ini akan belajar tentang benda apa yang mencair dan membeku. Tujuannya dalam pembelajaran ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda mencair dan membeku dengan benar. Yang kedua, melalui mengamati video, peserta didik dapat menganalisis contohnya mencair dan membeku dengan tepat. Jadi kalian nanti akan disuruh berdiskusi atau kerja kelompok untuk melakukan suatu percobaan. Nah, nanti kalian juga akan disuruh mengamati video pembelajaran. Nah, ya, di sini ada pertanyaan. Ada yang suka es krim? Siapa yang suka es krim? Siapa yang tidak pernah makan es krim? Semua pasti sudah makan es krim. Pernah makan es krim ya. Ada rasa apa? Jagung. Kalian jajan es krim ke toko membeli es krim. Lalu apa yang akan terjadi bila es krim itu didiamkan terlalu lama? Akan mencair. Nah, ibu juga mempunyai es. Ini es ya. Tadi waktu ibu membeli es di warung ini membeku, padat, keras. Tetapi sekarang lama-kelamaan es ini mencair. Dari tadinya membeku sekarang ada yang mencair. Ini karena perubahan suhu. Berubah menjadi apakah bila air putih yang dimasukkan ke dalam freezer? Sebaliknya dari ini, ada air dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Tahu? Freezer kulkas akan berubah menjadi apa? Es. Membeku. Lihat. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mencair dan membeku. Dari mencair ke membeku dan membeku ke mencair. Contohnya tadi sudah lihat video. Di sini ada pembelajaran tentang mencair dan membeku. Coba kalian amati videonya, pelajari, nanti dievaluasi akan ada pertanyaannya. Sekarang kalian amati dulu. Kelas SD Guru Merdeka. Duduk yang siap. Lihat, pelajari. Yang dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini
juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair, seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Kalian sudah Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Masih semangat? Masa masih semangat Loyo? Masih semangat? Coba tepuk semangat. Kalian sudah kelihatan semangat. Sekarang tepuk konsentrasi untuk siap belajar. Tepuk konsentrasi. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar. Kembali lagi ke video yang barusan. Video yang barusan menceritakan tentang apa saja benda atau wujud benda yang dapat mencair dan membeku. Ya, yang dapat mencair dan membeku. Seperti apa saja? Tadi contohnya apa saja? Yang bisa mencair dan membeku itu? Es krim. Ada apa lagi? Coklat. Ada apa lagi? Lilin. Tadi atau kemarin kalian sama ibu disuruh membawa sendok. Coba, mana sendoknya? Untuk apa kalian disuruh membawa sendok? Untuk makan. Kita kan mau belajar, bukan mau makan. Nanti sendok itu kita gunakan untuk melakukan percobaan seperti pada video yang tadi. Ya. Sekarang lihat lagi ke depan. Perubahan wujud benda. Jessie dilarang berbicara atau ngobrol. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah, lihat, peristiwa berubahnya wujud atau bentuk benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Berbeda. Maksudnya dari yang berbeda siapa yang tahu? Berbeda. Tahu? Tidak sama. Kalau yang berbicara keras ya, biar semuanya mendengarkan. Tidak sama bentuknya, tidak sama. Dari tadi yang membeku menjadi mencair. Di rumah ibu membuat agar, ya, dari tadinya mencair menjadi membeku. Tuh, perubahan wujud benda sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti es krim, kalian suka jajan es krim, tapi jangan sering-sering makan es krim, bisa sakit gigi. Nah, es krim yang dimakan oleh baby dari wujudnya yang padat dapat berubah menjadi cair. Lihat, ada gambar apa di depan? Bisa dilihat? Ada gambar es batu. Gambar apa lagi? Matahari. Apa lagi? Ada es yang mencair. Dari gambar di sini
selanjutnya membeku menjadi cair, dari padat ke cair. Kalau padat, kalau itu kan es batu itu padat, bentuknya padat, disimpan di tempat terbuka menjadi cair. Kalau padat ke cair itu disebutnya apa? Mencair atau apa? Meleleh, mencair atau meleleh karena adanya sinar matahari. Nah, ada lilin. Tahu lilin? Nah, di sini ada gambar lilin. Mengapa lilin meleleh ketika dibakar? Tahu lilin? Tahu. Kalau di sini kita mati lampu, biasanya ibu kalian menyalakan lilin apa? Untuk menerangi ruangan yang gelap. Ya, suka mengamati lilin? Kalau dibakar lilin bagaimana? Meleleh. Lihat, baca Sakila. Yang pas. Lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat ke cair. Ya, terima kasih Sakila yang sudah membacakan. Nah, lilin dinyalakan memiliki suhu yang tinggi dibandingkan suhu ruangan. Jadi, ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Contoh mencair, lihat. Yang pertama ada gambar apa? Es. Yang kedua, mentega. Yang ketiga, coklat. Yang keempatnya, nah, itu contoh yang mencair. Dari padat berubah menjadi cair, diberi kalor jadi berubah benda. Dari mencair sekarang ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda. Benda apa? Kalau membeku, benda yang dari cair menjadi padat itu karena dimasukkan ke freezer atau kulkas jadi membeku. Kalau sudah membeku menjadi benda padat. Sekarang contohnya dari cair menjadi padat. Gambar yang ke satu apa? Es batu. Es batu dari tadinya cair dimasukkan ke freezer jadi membeku. Tapi tidak selalu benda cair, tidak selalu benda padat itu membeku karena dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Tidak dimasukkan tapi bisa membeku. Contohnya, lihat. Gambar yang kedua itu contohnya apa? Membuat gula. Ada yang di sini yang membuat gula? Ada. Nadifa katanya mamanya atau ayahnya suka membuat gula. Gula itu tadinya dari air kelapa dimasak lalu disimpan menjadi beku. Ya. Yang ketiga gambar apa? Agar-agar. Di rumah ibu kalian suka membuat agar-agar itu dipasang lalu disimpan di cetakan, didiamkan, didinginkan dan bisa membeku. Sekarang kita berkelompok untuk mengerjakan LKPD dan melakukan percobaan. Silakan kalian berkelompok.
kalian perhatikan dulu. Kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda seperti tadi pada video yang Ibu tampilkan. Kenapa kalian disuruh mencobanya, mempraktekannya? Supaya kalian tahu, oh mana benda padat yang menjadi cair atau benda cair menjadi padat. Ya, silakan siapkan lilinnya, koreknya, sama sendoknya. Hati-hati, melakukannya harus dengan hati-hati supaya tidak terkena tangan. Bahaya, hati-hati. Kerja kelompok. Keaktifan peserta, dengarkan, keaktifannya ditilai. Ya, ditilai. Siapa yang aktif mendapatkan nilainya lebih besar, yang tidak ikut bekerja nilainya disuruh dikasih kecil. Terus perhatikan, nanti kalau sudah beres melakukan percobaannya, kalian disuruh mempresentasikan di depan kelas. Satu orang satu, mempresentasikan hasil LKPD-nya dan hasil percobaannya. Siapkan sekarang lilin, korek api, sendok, coklat, mentega, es batu. Siap. Ibu mempunyai es batu, coklat, dan margarin. Yang memerlukan tisu juga ada yang memerlukannya untuk nanti rapikan. Siap. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Perhatikan semuanya. Perhatikan, jangan ngobrol. Kalau yang tidak memperhatikan nanti prakteknya tidak bisa. Jadi ada 4 sendok. Sendok yang satu melarutkan coklat, sendok yang satu untuk margarin, sendok yang satu lagi untuk gula, sendok yang satu untuk es batu. Tahu? Ya, nanti Ibu kasih peralatannya. Sekarang LKPD-nya dulu diisi, nanti dikumpulkan sambil dipresentasikan. Silakan kerjakan dulu. Awas, lilinnya kena tangan. Silakan siapkan. Sekarang yang pertama kita melarutkan coklat. Siap. Siapa yang tidak membawa coklat? Siapa? Ya. Iya, diberi satu kelompok. Pokoknya disimpan di sendok. Simpannya di sendok untuk mencoba melarutkan. Ada coklat? Ada? Tidak ada. Silakan kalian nyalakan dulu lilinnya. Simpan coklatnya di sendok. Lalu panaskan sendoknya, gagangnya. Paris, Jaki, jangan ngobrol. Silakan coklatnya, Raska. Silakan. Jangan ngobrol, jangan dijadikan mainan. Bahaya. Silakan satu orang dulu, satu orang aja. Satu dulu coklat yang dipanaskan. Amati sama kalian perubahannya seperti apa, tulis di LKPD. Contohnya, Bu, saya mempraktekkan coklat menjadi apa? Silakan.
Sekarang gula putih. Coklatnya sudah? Sudah. Kita melakukannya ke gula putih. Sudah selesai? Yang sudah selesai silakan duduk. Kita akan presentasi setiap kelompok. Kelompok yang lain perhatikan yang maju ke depan. Siap? Sudah beres? Sudah. Silakan dari kelompok yang sudah beres siapa? Paris. Silakan maju ke depan. Ya, presentasikan hasil kelompoknya. Yang keras. Yang lain duduk. Duduk perhatikan temannya yang sedang presentasi di depan. Hasil dari kelompok saya, coklat kalau dipanaskan akan mencair, dan gula jika dipanaskan akan mencair, dan margarin kalau dipanaskan akan mencair. Es batu kalau dipanaskan akan mencair. Kalau tidak dipanaskan akan mencair. Jadi kalau benda yang tadi dipanaskan cair, kalau didinginkan bagaimana? Akan membeku menjadi apa? Sudah padat. Silakan tepuk tangan buat Paris. Tepuk tangan. Tapi Paris sudah melakukan percobaannya. Katanya yang lain silakan maju ke depan. Pian, maju. Ada yang mau ditanyakan dari setiap presentasi kelompok ini? Ada yang mau bertanya? Ada? Sudah mengerti? Sekarang kalian mengerjakan tes sumatif. Tes sumatif ini bukan kelompok, tetapi ini tes untuk pribadi. Kerjakan dengan baik tanpa berdiskusi. Kalau tadi untuk berdiskusi, sekarang ini pribadi, tidak untuk berdiskusi. Soalnya satu orang satu, silakan kerjakan. Jangan berdiskusi. Silakan kerjakan satu orang satu.
Jadi pembelajaran kedepannya kita akan mempelajari tentang menguak. Apa itu menguak? Apa itu mengempun? Contohnya seperti apa? Nanti kita dipelajari lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran ini untuk hari ini? Ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi? Tidak ada? Sudah mengerti semuanya? Coba tepuk semangat. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyi tentang lagu yang sudah kita pelajari. Tema yang sudah kita pelajari tentang perubahan wujud benda. Silakan kalian nyanyikan. Perubahan wujud benda dan benang, marilah semua kita mempelajarinya. Padat bercair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Kalau cair keras, namanya menguap. Kalau gas dengan cair, namanya mengembun. Kalau padat ke gas, namanya menyuplir. Kalau gas ke padat, namanya mengkristal. Perubahan wujud benda dan benang, marilah semua jangan sampai kau lupa. Itu untuk pembelajaran hari ini. Jangan sampai kau lupa katanya. Jadi kita harus selalu mengingatnya. Untuk menutup pembelajaran, sebelum berdoa, kita menyanyikan lagu daerah khas Jawa Barat. Karena kita ini berasal dari daerah Jawa Barat. Kita harus mencintai lagu daerah. Silakan untuk nyanyi. Ikut lagi nyanyi. Es lilin maju, didorong-dorong, diadu nari hantun, lalu habis cocok sama dua. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita pulang, silakan beres-beres dulu. Beres-beres dulu. Sebelum kita pulang, silakan beres-beres. Sampahnya yang tadi sudah digunakan percobaan, buang ke tempat sampah. Jangan dibuang kemana saja. Simpan di tempat sampah. Silakan. Sudah siap untuk berdoa? Untuk menutup pembelajaran ini, kita panggil teman kita saja yang memimpin doa sesudah belajar. Silakan Paris maju ke depan untuk memimpin doa sesudah belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Paris yang sudah memimpin doanya. Silakan sebelum pulang berbaring.